Jangan, ular itu sudah terlanjur, Mas. Walaupun kamu lari ke ujung neraka, kamu tidak bisa menghindar dari hukuman. Sekarang bersiaplah. Kabarnya Tuan Nagapati akan segera menyerang Manguntur. Iya, yang kudengar juga seperti itu. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, Tuan Nagapati akan mengerahkan pasukan ular untuk menyerang Manguntur. Apa? Mereka mau menyerang Manguntur dengan pasukan ular. Hei, siapa itu? Hei, jangan lari! Ada penyusup, tangkap! Sepertinya dia sudah pingsan. Rati, ada apa dengan mataku, Rati? Katakan, tapi bohong, Rati. Aku sudah. Kamu pasti akan sembuh. Apapun obatnya akan aku temukan. Tidak mungkin, Rati. Aku tahu, tapi Kamandanu tidak bisa ditemui sekarang. Memangnya dia pergi kemana? Dia ada di Pangga. Dia ada di kamarnya. Lalu kenapa kamu menahanku? Kamandanu sedang sakit. Dia butuh istirahat. Tidak apa-apa, Palasuri. Aku tahu. Dia pasti menungguku. Sudahlah. Sebenarnya dia buta. Apa yang terjadi padanya? Dia terkena racun ular siluman. Aku harus menemuinya sekarang. Bantu aku. Bantu aku berdiri cepat. Arya, Kang Mas. Kang Mas. Kamu di mana, Kang Mas? Tolong mendekat. Kang Mas. Kang Mas. Tolong mendekat. Mendekatlah. Aku di sini, Dimas. Aku senang sekali
bisa mendengarkan suaramu, Kang Mas. Walaupun aku tidak bisa melihat lagi. Dimas, kamu tidak perlu melihat. Mulai sekarang, aku akan menjadi matamu. Aku akan selalu berada di dekatmu, Dimas. Kang Mas, aku ingin menyentuh wajahmu. Bibirmu tersenyum, tapi matamu menangis, Kang Mas. Kamu salah, Dimas. Aku baik-baik saja. Tenanglah, aku ada di sini. Kamu jangan khawatir. Aku juga tidak apa-apa, Kang Mas. Yang terpenting, aku bisa bertemu denganmu. Palastri, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sedang mencari kayu bakar. Mencari kayu bakar. Biar aku yang mencarikan untukmu. Sekalian nanti aku carikan persediaannya. Kakang Dipati. Andini, kamu tidak apa-apa. Bajil, aku senang sekali kamu mengurungkan niatmu untuk bunuh diri. Ini semua gara-gara kamu. Aku? Iya. Kalau aku mati, aku tidak bisa melihat kamu. Lalu, siapa yang melindungi kamu dan menjaga kamu? Bajil, aku... Andini, kali ini kamu harus mendengarkan aku. Aku itu benar-benar mencintaimu, Andini. Aku mohon. Terima kasih sekali, Bajil. Kamu sudah mau mencintai aku. Andini, terima kasih. Kamu telah mencintai aku. Maaf, Bajil. Aku tidak bisa menerima cintamu. Andini, kamu masih menolak aku, Andini. Aku ini rela mati demi kamu, Andini. Bajil, pergilah. Biarkan aku bahagia seperti ini. Aku mohon, Andini. Aku mohon. Andini. Andini, kenapa kamu setega itu mengusirku dari cintamu, Andini? Kenapa, Andini? Bopo kenapa ya? Pesantren ah. Bopo, kenapa bersedih? Kansa, Bopo tadi diusir oleh Andini, Kansa. Dan sekarang Bopo tidak tahu mesti harus bagaimana untuk mendapatkan cintanya Andini, Kansa. Pantas saja Bopo ditolak dengan bibi Andini. Bopo mau merebut cintanya bibi Andini dari area Dwi Pangga. Bopo harus tunjukkan cinta Bopo yang lebih lembut. Dengan lembut ya. Baru saja Bopo telah menyakiti hati Andini, Kansa. Bopo mengatakan yang tidak-tidak tentang Arya Dipangga. Bopo tahu dia pasti sangat sakit hati. Bopo sangat menyesal, Kansa.
Bopo menyesal telah menyakiti hatinya. Ya, Bopo minta maaf. Iya Kansa. Bopo akan meminta maaf kepada Andini. Dan Bopo akan merebut hatinya dengan kesatria. Nah, itu baru Bopoku. Iya Kansa. Bajil. Ayo, Bopo. Ayo. Cepatlah sembuh Dwi Pangga. Aku ingin sekali melihat kembali senyuman yang bisa menenteramkan jiwaku. Penjelasanku. Mendengarkan apa lagi, Palastri? Kamu ingin bilang kalau kamu mencintai suamiku. Aku benar kan? Semua jelas di matamu, Palastri. Kamu menyimpan perasaan pada Kakang Dwi Pangga. Dan semua semakin jelas ketika aku melihat kamu berdua di hutan. Andini, Palastri, apa susahnya bicara jujur? Kamu tinggal bilang kalau kamu benar-benar mencintai Kakang Dwi Pangga. Andini, aku memang sangat mencintai Dwi Pangga. Aku sangat menyukai suamimu. Tapi aku sadar, Andini, aku perempuan yang masih tahu diri. Aku tidak mungkin merebut rumah tanggamu. Aku tidak mungkin, Andini, merusak rumah tangga kalian. Karena aku sadar, cintaku tidak mungkin untuk saling memiliki. Omong kosong. Kalau kamu tidak ingin merusak rumah tangga kamu bisa meninggalkan Kakang Dwi Pangga. Dan kamu akan memendam perasaan itu. Andini, Dwi Pangga itu sedang sakit. Aku hanya ingin merawatnya. Merawatnya? Omong kosong, Palastri. Kamu benar-benar mencari alasan. Aku mohon, Andini, percayalah padaku. Bagaimana aku bisa percaya dengan wanita yang ingin merebut suamiku sendiri? Sekarang semua jelas bagiku. Masalah ada pada dirimu, Palastri, bukan pada Kakang Dwi Pangga. Apa yang membuatmu bersedih? Maafkan aku, Dwi Pangga. Maaf untuk apa? Maafkan aku karena aku mencintaimu. Cinta. Tidak ada yang perlu disalahkan dari cinta, Palastri. Cinta datang dengan sendirinya. Dia berasal dari sini. Tapi Andini. Andini. Ada apa dengan Andini? Andini sudah tahu kalau kita berdua saling mencintai. Tadi dia melihat kita berdua di sini. Dan pada saat kita di hutan, Andini juga melihatnya, Dwi Pangga.
Andini. Andini, kamu kenapa lagi? Kenapa kamu menangis? Aku tahu. Ini pasti gara-gara aku kan? Aku menyesal, Andini. Aku minta maaf. Tidak, Bajil. Ini bukan salahmu. Kamu tidak perlu meminta maaf dan menyesal padamu. Aku malah ingin berterima kasih karena kamu telah memberitahukan aku bahwa Kakang Dipangga mencintai Pak Lastri. Iya, tapi aku tidak mau melihat kamu menangis. Aku tidak suka kalau kamu menangis terus, Andini. Aku baik-baik saja, Bajil. Selama Kakang Dipangga bahagia dengan Pak Lastri, aku akan berusaha ikut bahagia. Andini. Andini. Walau kamu bilang kamu bahagia, tapi aku tahu hatimu hancur, Andini. Eyang masih mengkhawatirkan kesehatan Kamandanu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dia bisa sembuh dari kebutaannya. Iya, Eyang. Aku juga sudah memerintahkan seluruh prajurit untuk mencari tabib terbaik yang bisa menyembuhkan Kamandanu. Lapor Kanjeng. Ada surat penting datang untuk Kanjeng. Apa isi surat itu, Eyang? Dari Bajang. Tolong Dia baca. dia mau mengancam akan menghancurkan Manguntur. Dalam waktu 2 hari. Kalau ia tidak menyerahkan kamu, maka akan terjadi perang antara Banyu Biru dan Manguntur. Jaga Batara. Bajang benar-benar membuktikan ucapannya. Apa maksudmu? Dia pernah menemuiku. Dan dia mengancam, jika aku tidak mau menikahinya, maka dia akan menghancurkan Manguntur. Eyang, 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 Eyang. Bajang benar-benar sudah gila. Dia ingin menikahimu, tapi dia juga ingin menghancurkan Kadipaten Romonya sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Eyang? Sekarang, Kamandanu nggak ada pernikahan. Sementara Arya sedang sakit. Berarti kumpulkan penggawa dan prajurit. Aku mau mengadakan strategi baru. Baik, Eyang. Ayo. Ya, ya. Maaf Tuan, ada apa? Kepala prajurit Kamandanu memanggil Tuan untuk menghadapnya. Kamandanu. Iya Tuan, sekarang beliau ada di kamarnya. Baiklah. Terima kasih. Kamu boleh kembali ke tempat. Baik Tuan.
Dimas, kamu memanggil. Kang Mas, Aku di sini. Kamu duduk saja di sini. Ada apa? saat ini keadaan Manguntur dalam bahaya, Kang Mas. Bajang bertindak semakin nekat saja. Nekat. Memangnya apa yang dia lakukan? Dia mengancam jika Rati tidak mau menikah dengannya, maka Banyu Biru dan Manguntur akan berperang, Kang Mas. Berperang? Iya, Kang Mas. Bajang didukung oleh Nagapati dan para sekutunya. Mereka semua ingin menghancurkan Manguntur. Memang para iblis tidak akan pernah tenang melihat kedamaian bumi pertiwi kita. Mereka akan selalu mencari cara agar kita hancur, Dimas. Dengan keadaanku yang seperti ini, aku tidak mungkin bisa melindungi Manguntur, Kang Mas. Karena itulah, aku serahkan tugas ini padamu. Kenapa aku, Dimas? Karena aku yakin, Kang Mas pasti bisa. Keselamatan Manguntur ada di tanganmu. Tugas ini sangat berat. Tapi demi kamu, aku akan melaksanakannya. Tolong, ambilkan pedangku, Kang Mas. Ini, Dimas. Bawalah pedang naga emas ini. Dan hentikanlah semua kejahatan mereka. Kamu tenanglah. Aku tidak akan membiarkan Manguntur hancur di tangan para iblis itu. Aku akan selalu berdoa untuk kemenanganmu, Kang Mas. Dan yakinlah, Sang Yang Widi pasti akan berpihak pada orang-orang yang benar. Aku akan selalu mengingat kata-kata itu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kamu istirahatlah. Hati-hati, Kang Mas. Makasih, Bu. Rati, Arya, apakah kamu sudah mendengar ancaman Bajang tentang Manguntur? Dimas Kamandanu sudah menceritakan semuanya. Sekarang aku tidak tahu lagi harus melakukan apa. Semuanya terasa buntu untukku. Dan saat ini, Kamandanu sedang sakit. Aku tidak tahu aku bisa mengandalkan siapa lagi. Ingatlah, masih ada aku untuk kamu andalkan, Rati. Arya? Arya, tapi kan kamu sedang sakit. Aku sudah pulih, Rati. Kalau untuk menghadapi Banyu Biru, aku rasa aku kuat. Terima kasih, Arya. Sekarang aku hanya bisa mengandalkan kamu. Tapi sebelum turun ke medan perang, izinkan aku untuk pulang terlebih dahulu dan menemui istriku. Baiklah. Dan tolong sampaikan salamku untuk Andini dan Krishna. Baik, aku mohon pamit. Andini, Kakak. maafkan aku telah membuatmu menangis. Aku memang banyak membuatmu kecewa. Dengarkan aku. Aku dulu memang laki-laki mata keranjang. Aku senang memiliki banyak wanita. Dari Sukowati hingga Narirati. Tapi Cukup, Kakak. Sudah. Jangan diteruskan lagi. Aku sudah tahu semuanya. Andini, aku mohon, dengarkan aku dulu. Aku tidak mau jadi penghalang hidupmu, Kakak. Aku tidak mau menghalangi cintamu. Palastri tidak punya siapa-siapa. Sedangkan aku punya Krishna, anak kita, Kakak. Itu sudah membuatku cukup bahagia. Tidak, Andini. Pendirianku sudah tetap, Kakak. Jika Palastri bisa membuatmu bahagia, aku siap meninggalkanmu, Kakak.
Aku mohon, jangan berkata seperti itu. Perkataanmu sungguh menyakiti hatiku. Hatiku jauh lebih sakit, Kakak. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Dulu, saat Kanjeng Kemawinara memintamu nikah dengan Arirati, aku siap. Dan sekarang, aku pun siap melakukan hal yang sama untuk Pak Lastri, Kakak. Tidak, Andini. Tidak. Aku mohon, berjanjilah untuk tidak mengatakan itu lagi. Berjanjilah untuk tidak meninggalkanku. Aku tidak akan pernah sanggup untuk hidup tanpamu. Aku mencintaimu, Andini. Kamandanu sekarang buta, maka komando Mangguntur diambil alih oleh Dwi Pangga. Dan aku dengar, sekarang ini Dwi Pangga lebih hebat daripada Kamandanu. Bahkan aku pernah dikalahkannya. Tapi aku heran adalah Dwi Pangga baru saja kita siksa. Kenapa dia begitu cepat pulihnya dan bisa menjadi pimpinan pasukan Manguntur? Itulah, kita harus menyusun strategi yang bagus untuk menyerang Manguntur. Begini saja. Bagaimana kalau kita serang Manguntur malam ini juga? Hah? Aku setuju dengan ide itu. Kita serang mereka di saat mereka lengah. Aku juga setuju. Semakin cepat kita menyerang, semakin cepat aku bisa bertemu Narirati. Baiklah. Kalau begitu, nanti malam kita serang Manguntur. Siap, Tua. Perintahkan pasukanmu untuk istirahat dulu malam ini. Peperangan akan dimulai besok. Tapi ingat, kalian harus tetap siaga. Mengerti? Baik, Ketua. Kalian dengarkan semua. Kita diperintahkan untuk istirahat karena peperangan akan dimulai besok. Semuanya bisa tidur. Siap. Siap. Ayo. Pasti sekarang mereka sedang terlelap. Suara suling. Dwi Pangga, bangun, Dwi Pangga, bangun. Kamu, Pak Lastri. Ada apa? Dwi Pangga, apa kamu mendengar suara suling? Suling. Ya, mungkin kamu memang tidak bisa mendengarnya. Karena ini memang bukan suling sembarangan. Apa yang kamu maksud? Suara seruling ini adalah seruling Nagapati. Aku rasa juga begitu, Dwi Pangga. Sebaiknya aku segera bersiap-siap dan menyiapkan. Baik, aku tunggu.
keluar malam ini mengikuti komando Nagapati. Iya, dan mereka semua dari berbagai jenis ular. Dan semua orang di Manguntur sedang terlena di atas tempat tidur. Iya, aku yakin sekali. Malam ini kita akan menang dengan mudah. Kalian semua, dengarkan aku baik-baik. Penyerangan akan terjadi malam ini. Jadi kalian harus bersiap. Mengerti? Siap, Pak. Apa ini? Malam-malam begini, kedengarannya sangat genting sekali. Ada apa? Kanjeng, akan ada penyerangan malam ini, Kanjeng. Bukannya penyerangannya besok pagi? Tapi Pak Lastri mendengar suara seruling dari Nagapati. Benar, Kanjeng. Itu suara suling Nagapati. Baiklah. Kalau begitu, aku akan beritahukan yang lain. Kalian lihat, dengan pasukanku yang sebanyak itu, aku yakin kita bisa menang melawan Manguntur. Benar Nagapati, aku juga yakin Manguntur akan jatuh ke tangan kita. Tapi ada satu permintaanku Nagapati. Permintaan? Apa itu? Semua orang Manguntur boleh kau hancurkan, kecuali satu orang, yaitu Narirati. Aku tidak mau dia terluka sedikit pun. Iya Nagapati, itu benar. Jika sampai Narirati mati, maka pernikahan Bajang dan Narirati bisa gagal. Tenanglah, semua itu mudah diatur. Dan Narirati akan segera menjadi istri. Terima kasih Nagapati. Kalian dengarkan baik-baik. Sekarang kita menghadapi situasi yang tidak baik. Keamanan istana ini sedang terancam. Jadi kita harus siaga penuh. Jika kalian melihat musuh, segera tiupkan trompet. Mengerti kalian? Mengerti. Sekarang kalian kembali ke posisi kalian masing-masing. Daulat Kanjeng. Bagaimana, Kakang? Kita sekarang menghadapi situasi yang tidak baik. Siaga penuh, Pati. Aku harap kamu juga bisa membantu. Baik, Kakang. Perintahkan kepada anak buah kalian untuk memperketat penjagaan. Ingat, ini adalah perang besar. Mengerti? Daulat Tuan, cepat kembali ke tempat kalian. Baik, Tuan. Bangka, kenapa kau siapkan seluruh prajurit? Apa perang akan dimulai? Tanda-tanda penyerangan sudah mulai muncul, Kanjeng. Oleh karena itu, hamba siagakan para prajurit. Jaga Dewa Batara. Tolong, jaga dan lindungi Manguntur dari tangan jahat. Ini seperti suara suling Nagapati. Suara suling. Suling siapa? Rati, apa kamu mendengar suara suling itu? Iya, Pak Lastri. Tanda apa lagi? Itu suara suling Nagapati. Itu artinya Nagapati sudah datang menyerang kita. Nagapati. Iya, Rati. Ayo, Rati, kita keluar. Baik.
Sespati, siapkan prajurit untuk kadang musuh. Baik, Romo. Kalian semua, cepat ikut denganku. Suara apa di luar? Komandan. Komandan, ayo segera masuk ke kamar kamu. Ada apa ini, Ratu? Pasukan telah datang, Pangeran. Komandan, sebaiknya kamu jangan pergi ke sana, kali itu akan membahayakan nyawamu sendiri. Tidak, Ratu. Aku harus menghadapi mereka. Tidak ada waktu. Ayo segera masuk. Lepaskan aku, Ratu. Lepaskan aku. Lepaskan. Komandan. Biarkan aku keluar. Komandan, tolong mengertilah. Ini semua demi keselamatan kamu. Di sana. Aku harus membantu mereka. Komandan, demi aku tetaplah di sini. Rati! Rati! Lepaskan aku, Rati. Lepaskan aku. Lepaskan. Biarkan aku keluar. Komandan, tolong mengertilah. Ini semua demi keselamatan kamu. Di sana. Aku harus membantu mereka. Komandan, demi aku tetaplah di sini. Rati! Rati! Lepaskan aku, Rati. Lepaskan aku. Lepaskan.
keselamatan kamu. Di sana. Aku harus membantu mereka. Jangan Danau. Demi aku tetaplah di sini. Rati! Rati! Mereka kocar kacir semuanya. Kalian lihat, Dwi Pangga pun terdesak oleh pasukan. Bagus Nagapati. Aku benar-benar bangga padamu. Pasukan ularmu tiada habis-habisnya. Sebentar lagi aku akan bisa memboyong Nari Ratih menjadi permaisuriku. Aduh, hati-hati Nayati. Jangan sampai kulitmu yang halus dan mulus itu tergores. Tuan Nagapati, tolong bilang sama ular-ularmu. Jangan sampai Narirati terluka. Ingat itu. Tenang Bajak, aku sudah memberitahu mereka sebelumnya. Arya, sepertinya ular ini tidak ada habisnya. Banyak prajurit kita yang mati. Raja, Nagapati memanggil ular-ular lagi. Mereka semakin banyak. Kita tidak mungkin menghadapi mereka semua. Tidak. Kita harus bertarung sampai dengan titik darah penghabisan. Aku tidak rela menyerahkan Manguntur pada itu sendiri. Baiknya kita harus mundur dari sini. Benar, Pak Lasri. Selamatkan Tur dan Biu. Baik. Suasana makin tidak menentu. Kacau. Sebaiknya kacau cepat pergi. Kita mundur satu persatu. Lalu kita berkumpul di tempat persembunyian terakhir. Cepat! Cepat! Yeah!
Itu artinya. Siat! Jangan bawa Dwi Pangga. Kalau kamu terkena racun ular, kamu tidak akan apa-apa. Tapi kalau yang lain, mereka semua akan mati. Siat! Siat! Celaka, pasukan mereka banyak sekali, sehingga membuat pasukanku terkalahkan. Mundur! 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 Romo, kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan? Posisi kita sekarang sudah benar-benar terpojok, Romo. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Harus! Dan selamatkan yang masih hidup. Sespati, selamatkan dulu Romas. Baik, Romo. Tapi, selamatkan kemenangan. Baik ya. Yang lainnya, selamatkan yang masih tersisa di istana ini. Cepat! Baik. Cepat! Cepat! Sepertinya pasukan Manguntur terdesak. Apa yang harus aku lakukan? Komandan. Komandan. Siapa itu? Ini aku Dara. Sekarang cepat kita pergi dari sini karena pasukan Manguntur sudah terdesak. Apa? Terdesak? Cepat kita pergi. Aku harus bisa mengendalikan ular-ular itu. Mundur kalian, mundur. Aku sudah tidak memegang mustika itu lagi. Aku jadi tidak bisa mengendalikan ular-ular itu. Satu-satunya jalan, aku harus bertempur. Yes!
Ayo Padmini, kita harus segera pergi dari sini. Iya, Kakak. Kakak, telur kita. Oh, syukurlah. Kau masih bisa terselamatkan, anakku. Romo akan membawamu pergi dari sini. Mana Romo? Mungkin Romo masih tertahan di dalam. Biar aku susul ya. Jangan. Masuk malah sesi jalan. Tunggu sebentar. Bagaimana? Apa semua sudah kumpul? Belum, Arya. Romo dan Dio masih di dalam. Kita harus segera pergi dari sini. Kenapa? Kenapa terdiam? Ayo pergi. Aku sangat sedih jika harus meninggalkan Manguntur, Romo. Benar. Ini tumbah darah kami. Rasanya tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Berat sekali rasanya. Aku pun begitu. Rasanya lebih baik aku mati daripada harus menyerahkan Tanah Manguntur ke tangan iblis itu. Maafkan aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk melindungi Manguntur. Sudahlah. Aku cukup mengerti perasaan kalian. Tapi untuk saat ini, kita mundur bukan untuk kalah. Tapi kita mundur saat untuk kembali mengatur strategi untuk merebut lagi Manguntur. Ayolah. Sebentar lagi mereka pasti akan datang. Tunggu. Lihat para prajurit itu. Mereka mati demi kita. Mereka mati demi Tanah Manguntur. Kalian mengerti itu? Justru itu. Mereka datang kemari untuk mengharapkan kita mati. Jadi sekarang jangan sia-siakan. Kita harus segera pergi dari sini. Aku rasa Palastri benar. Ayo kita pergi. Kita meninggalkan Manguntur untuk merebutnya kembali suatu saat nanti. Tunggu dulu. Aku bersumpah. Aku akan kembali merebut Tanah Manguntur dari tangan orang-orang jahat itu. Kita meninggalkan Manguntur untuk merebutnya kembali suatu saat nanti. Tunggu dulu. Aku bersumpah. Aku akan kembali merebut Tanah Manguntur dari tangan orang-orang jahat itu. Ayo kita jalan. Seperti yang pernah aku katakan,
Sekarang Manguntur menjadi milik kita. Ya, balik bersuara. Aku benar-benar puas, Nagapati. Akhirnya, aku bisa melihat kehancuran. Tidak bisa! Bajang tidak bisa masuk ke istana ini. Bagaimana bisa dia mungkin memimpin istana ini? Itu tidak sulit bagi Bajang. Hah? Temenggung dikeluarkan saat ini juga. Tenang, Bajang. Aku akan membantu. Sekarang semuanya ikut aku. Kasihan sekali istana ini. Siapa sangka menaklukkan istana ini dengan sangat mudah. Dan kamu harus menepati janjimu, Nagapati. Kamu harus membantu aku untuk menguasai Kurawa. Tenang saja, Sambi. Nagapati ini bukan orang yang suka mengingkari janji. Kenapa dipangkar? Sepertinya kamu tidak suka kalau istana Manguntur diberikan untuk Bajang. Sudahlah, kita tidak usah membahas masalah ini. Ayo, Laksmi. Aku telah banyak mengorbankan waktu dan hidupku untuk mendapatkan mahkota ini. Tapi kenapa harus Bajang? Anak Buto Ijo itu yang mendapatkannya. Aku tidak rela. Akulah yang pantas mendapatkan mahkota ini. Iya. Sebentar lagi, Romo akan mendapatkan mahkota ini. Laksmi. Aku yakin, sebentar lagi Romo akan memakai mahkota ini, Romo. Sudahlah Laksmi. Kamu jangan menghibur Romo. Tidak, ini kenyataannya, Romo. Hanya saja, kita harus bersabar dan menunggu waktu yang tepat untuk mencapai tujuan kita. Apa maksudmu? Kita harus mencari cara untuk menghancurkan Bajang dan para Buto Ijo itu. Romo pikir, aku mau Manguntur ini jatuh ke tangan mereka? Tidak. Jadi, kamu mendukung Romo, Laksmi? Tentu saja, Romo. Apapun yang Romo lakukan, aku pasti akan mendukung. Hanya saja Romo harus bersabar. Kita akan bermain secara halus, Romo, untuk menghancurkan mereka semua. Baiklah, Laksmi. Romo akan mengikuti kata-katamu. Tapi ingat satu hal, Romo. Jangan pernah menunjukkan kebencian kita di depan mereka. Karena itu bisa membahayakan kita, Romo. Romo akan mengikuti semua permainanmu, Laksmi. Bagus. Kita mengalah untuk menang, Romo. Sekarang berikan mahkota itu padaku.
kabur dan istana ini kosong. Sekarang kita sudah menguasai Manguntuh. Berarti Narirati kabur juga. Ini tidak boleh terjadi. Kalau Narirati pergi, aku gagal menikah. Mana Senopati yang masih hidup? Cepat kemari. Mulai sekarang, aku temenggung kalian. Sendiko Dawa Kanjeng. Aku perintahkan kalian untuk mencari Narirati sampai ketemu. Sendiko Dawa Kanjeng. Cepat berangkat sekarang juga. Kepowinarang dan para petinggi Manguntuh sekarang sudah kabur dan istana ini kosong. Sekarang kita sudah menguasai Manguntuh. Berarti Narirati kabur juga. Ini tidak boleh terjadi. Kalau Narirati pergi, aku gagal menikah. Mana Senopati yang masih hidup? Cepat kemari. Mulai sekarang, aku temenggung kalian. Sendiko Dawa Kanjeng. Aku perintahkan kalian untuk mencari Narirati sampai ketemu. Sendiko Dawa Kanjeng. Cepat berangkat sekarang juga. Bajang, kamu mau kemana? Apa kita mencari tempat lain? Apa tempat ini tidak aman? Tidak perlu, Rob. Tempat ini cukup aman. Lagi pula tempat ini cukup jauh dari Manguntuh. Lebih baik kita bermalam di sini. Kita gunakan apa saja untuk perlindungan kita. Benar, Kanjeng. Lebih baik kita bermalam di gua ini saja. Kalian beristirahatlah. Aku akan berjaga di luar. Padmini. Sudahlah. Jangan terlalu lama larut dalam kesedihan. Aku yakin kita pasti mampu melewati semua ini. Kasihan sekali calon bayiku. Kalau dia harus menetas di tempat ini. Biung tidak usah khawatir. Kita pasti akan bisa mendapatkan Manguntuh kembali. Meskipun kita kehilangan istana Manguntuh, tapi kita tetap saling memiliki. Ya. Dan kita harus tetap yakin. Kita akan mengumpulkan orang-orang kepercayaan kita untuk menggalang kekuatan, untuk merebut lagi Manguntuh. Terima kasih. Terima kasih. Kita harus tetap yakin, Romo. Kita pasti bisa merebut Manguntuh lagi. Dimas. Nah, kemana kamu? Aku tidak bisa mendengar pembicaraan itu, Kang Mas. Di saat Manguntuh membutuhkan tenagaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan malah, aku menjadi beban orang lain. Sudahlah, Dimas. Perlu kamu ingat, semua ini adalah takdir dari Sang Hyang Widi. Jadi tiada yang perlu kamu risaukan. Sekarang, sebaiknya kamu beristirahat. Nanti baru kita pikirkan lagi cara untuk merebut kembali Manguntuh. Iya, Kang Mas. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang jahat itu menjadi pemimpin di Manguntuh. Kita akan dapat merebut kembali Manguntuh. Ayo, ikutlah.
Ada kelinci. Lumayan juga buat makan malam. Maafkan aku kelinci yang lucu, tapi malam ini kita benar-benar membutuhkan makanan. Aku tidak berguna. Aku sungguh tidak berguna. Kamandanu, sedang apa dia di sini? Aku sungguh tidak berguna. Kamandanu, sedang apa dia di sini? Siapa kamu? Aku Wisya Kamandanu. Wisya? Apa yang terjadi? Kamu tidak bisa melihat? Iya. Bagaimana kamu bisa buta? Trisya. Dia menyemburkan racun di mataku. Juga Dewa Batara. Maafkan aku, Kamandanu. Ini bukan salah. Tidak usah minta maaf. Tapi dia adikku juga. Lalu, sedang apa kamu di sini? Sekarang, Manguntur sudah dikuasai oleh Nagapati. Ketika Manguntur diserang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini semua salahku. Aku sungguh tidak berguna. Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi, kamu tidak perlu menyerahkan dirimu sendiri. Tidak, Wisya. Ini memang salahku. Aku kepala prajurit Manguntur. Tapi apa yang aku lakukan? Aku hanya diam saja. Tidak berbuat apa-apa. Tapi, ini semua karena keadaanmu seperti ini. Lalu, yang lain? Kanjeng Kebawinara, Narirati, ada yang lainnya? Mereka di mana? Mereka semua bersembunyi di goa. Lalu, sekarang kamu mau kemana? Aku tidak tahu. Aku malu. Aku merasa bersalah pada mereka. Itu tidak benar, Kamandanu. Mereka akan mengerti dengan keadaanmu. Kamu harus kembali, karena mereka akan mencarimu. Tidak, Wisya. Aku tidak mau kembali ke sana. Aku tidak pantas berada bersama mereka. Dengarkan aku, Kamandanu. Aku tahu, mereka dan semua orang juga tahu, kalau kamu kesatria yang sangat bertanggung jawab, apalagi terhadap Manguntur. Kamu sangat loyal dan mengabdi. Berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Adapun yang harus kusalahkan, itu aku. Kenapa kamu? Kamu tidak bisa membela Manguntur. Karena adikku. Karena kesalahan adikku, itu kesalahanku juga. Aku yang bertanggung jawab. Karena aku tidak bisa membuatnya menjadi lebih baik. Kamu tidak usah merasa bersalah. Mungkin ini adalah takdirku. Kalau begitu, Manguntur direbut oleh Nagapati, itu juga takdir. Dan kamu tidak bisa membelanya, itu juga karena takdirmu. Dan aku yakin, suatu saat nanti, kamu pasti bisa merebutnya kembali. Ayolah, Kamandanu. Kita harus pulang. Mereka mencemaskanmu.
dan mereka akan mencarimu karena mereka menyayangimu, Kamandanu. Justru kamu akan bersalah kalau kamu tidak kembali. Ayo kita kembali. Kita sudah sampai, Kamandanu. Mulut gua ada di belakangmu. Terima kasih, Wisya. Masuklah. Aku pergi dulu. Kamandanu, sedang apa kamu di luar sini? Kanjeng, tadi hamba sedang mencari udara segar. Kamandanu. Kamandanu, kamu kemana saja? Aku sangat mencemaskanmu karena kamu tidak ada. Di luar sini tidak aman bagimu. Lebih baik kita masuk ke dalam. Ayo. Wisya, kenapa kamu ada di sini? Aku baru mengantar Kamandanu pulang. Mengantar Kamandanu? Iya, Yunda. Kamandanu sangat terpuruk dan dia merasa bersalah karena Manguntur direbut oleh Nagapati dan aku membujuknya untuk pulang. Iya, Kamandanu sangat terpukul atas keadaannya ini. Dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa pada saat Manguntur dalam bahaya. Iya, Yunda. Itu harus menjadi tanggung jawab kita. Mata Kamandanu buta karena adik kita. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan penglihatan Kamandanu? Mustika itu. Hanya mustika itu yang bisa mengobati Kamandanu. Tapi kalau mustika itu dikeluarkan dari tubuh Dwipangga, dia bisa mati, Yunda. Karena dalam tubuhnya masih mengalir racun yang sangat banyak. Apa tidak ada cara lain? Ada satu cara, Dinda. Kita harus memasukkan racun ke dalam tubuh Dwipangga untuk mengebalkan tubuhnya dari racun. Jika itu berhasil, maka mustika itu bisa dimasukkan ke dalam tubuh Kamandanu. Kalau begitu, aku akan melakukannya. Dimasukkan ke dalam tubuh Kamandanu. Kalau begitu, aku akan melakukannya. Trisha. Aku datang untuk menagih janjimu, Nagapati. Apa maksudmu? Jangan berpura-pura lupa, Nagapati. Kamu berjanji padaku untuk menjadikan Ratu Ular. Oh, jadi kamu masih menginginkan untuk menjadi Ratu Ular? Tentu saja. Inilah impian terbesarku. Baiklah, aku akan penuhi semua permintaanmu. Jadi kamu akan mewujudkan impianku, Nagapati? Kapan kamu mewujudkan impianku menjadi Ratu Ular? Sekarang, ayo ikut aku. Selamat datang di istanamu, Trisha. Kamu sudah menjadi Ratu Ular. Apa? Tapi... Apa lagi maumu? Mana bisa aku berkata sebagai ratu tanpa prajurit dan para dayangku? Dasar bodoh! Tanpa mustika ular, kamu tidak akan bisa menjadi Ratu Ular yang sesungguhnya. Ingat, Trisha, seluruh anak buahmu menjadi prajuritku. Dan seluruh dayangmu mati. Apa lagi yang kamu inginkan? Kamu ingin mengingkari janjimu, Nagapati. Aku sudah melakukan apapun yang kamu inginkan. Sampai aku kehilangan suaraku. Itu karena kebodohanmu sendiri, Trisha. Kurang ajar, dasar berdebah. Jadi kamu ingin memanfaatkan aku.
Itulah hukuman untukmu, Trisha. Kamu akan selamanya menjadi ular. Ada apa dengan Kakang Dwi Pangga, Palastri? Aku mohon izin kepadamu untuk menemui Dwi Pangga setiap hari. Untuk apa, Palastri? Aku harus memberikannya racun. Racun? Maksud kamu apa? Sebenarnya, di dalam tubuh Dwi Pangga terdapat racun yang sangat mematikan. Oh, Gusti Jagat Dewa Batara. Dan seharusnya Dwi Pangga itu sudah mati dari kemarin-kemarin. Kalau saja apa, Palastri? Kalau saja di dalam tubuh Dwi Pangga tidak terdapat mustika ular siluman. Jadi, di dalam tubuh Kakang Dwi Pangga ada mustika ular. Lalu, bagaimana itu bisa terjadi, Palastri? Siapa yang memasukkannya? Langsung pemiliknya, yaitu Ratu Ular Siluman. Bagaimana bisa Ratu Siluman Ular itu berhubungan dengan Kakang Dwi Pangga? Siapa dia, Palastri? Orang itu ada di hadapanmu, Andini. Kamu bercanda, Palastri? Aku sama sekali tidak bercanda. Tidak, aku tidak bisa mempercayai ini semua. Aku mengerti. Lihat ini, Andini. Kamu sudah percaya kan, Andini? Tapi bagaimana semua bisa terjadi, Palastri? Sebenarnya Romoku adalah ular siluman. Aku adalah anak pertamanya. Jadi aku dinobatkan sebagai Ratu Ular Siluman. Jadi, kamu rela untuk melepaskan mustika itu di tubuh Kakang Dwi Pangga? Dwi Pangga tidak mengerti mengenai hal ini. Aku mohon rahasiakan semua ini darinya. Aku berjanji, Palastri. Aku tidak tahu lagi harus berterima kasih seperti apa padamu. Cintamu begitu tulus pada Kakang Dwi Pangga. Tapi permasalahannya, aku harus mengambil mustika itu dari Dwi Pangga. Aku harus menyerahkannya kepada Kamandanu, karena Kamandanu sangat membutuhkannya. Sebelum aku mengambil mustika itu, aku harus memberikan racun setiap hari, agar dia kebal, Andi. Bagaimana? Dengan senang hati, Palastri. Aku sangat beruntung karena suamiku dicintai oleh orang sebaik kamu. Terima kasih, Andi. Aku ingin menyampaikan pengumuman penting buat kalian. Sekarang aku adalah satu-satunya penguasa sah di Manguntur ini. Jadi kalian semua harus tunduk pada perintah. Dan ingat, siapapun yang coba-coba melawan aku tak akan segan-segan untuk menyingkirkan kalian. Bagus. Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya. Mulai saat ini, Paman di Pangkara tidak akan lagi jadi kepala pasukan, tapi akan mendapat tugas baru sebagai pengurus panen. Tidak bisa. Aku tidak mau jabatan itu. Aku ingin tetap menjadi panglima perang. Keputusanku tidak bisa diganggu-gugat, Paman di Pangkara. Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya. Mulai saat ini, Paman di Pangkara tidak akan lagi jadi kepala pasukan, tapi akan mendapat tugas baru sebagai pengurus panen. Tidak bisa. Aku tidak mau jabatan itu. Aku ingin tetap menjadi panglima perang. Keputusanku tidak bisa diganggu-gugat, Paman di Pangkara. Pada posisi-posisi penting, aku hanya akan mendudukan orang-orang kepercayaanku saja. Dan orang-orang yang akan kupercaya untuk menduduki kepala pasukan adalah Eyang Butokala. Itu saja pengumuman dariku.
kalian boleh kembali ke tempat tugas kalian masing-masing. Lalu apa yang harus kita lakukan, Laksmi? Ini sama saja menyerahkan diri kita ke mulut harimau. Aku juga kesal, Romo. Aku tidak bisa memikirkan hal ini sekarang. Begini saja, Laksmi. Kita harus meminta hak kita kepada Nagapati. Karena dia telah berjanji akan merebut Manguntur untuk kita. Benar, Romo. Kita sudah memberikannya perlindungan di Kurawan. Dan kita juga sudah membantunya. Dan sekarang kita harus meminta hak kita. Ya, itu artinya kita harus melawan bajingan kecil yang namanya Bajang. Demi mahkota itu. Aku siap. Karena akulah yang berhak. Aku ini adiknya Kebowinarang. Dan kalian jangan lupa, kalau Bajang adalah satu-satunya putra Kebowinarang. Cuma Bajang yang berhak atas tahta di Manguntur. Bahkan Padmini pun tidak berhak atas tahta yang ada di Manguntur. Tidak. Akulah yang berhak atas tahta itu. Aku calon tumenggung di Manguntur, bukan Bajang. Sudahlah Romo, untuk apa merebutkan tahta di Manguntur? Lagi pula Bajang itu kan keponakan Romo sendiri. Laksmi, apa-apaan kamu? Kamu berpihak pada mereka? Tidak Romo, aku tidak berpihak pada siapapun. Lagi pula aku sudah punya baju biru dan tahtaku adalah tahta Romo juga. Bukan begitu Arini? Kalian adalah orang-orang licik. Kamu pikir aku percaya dengan mulut manismu, Laksmi? Tidak. Kita ini kan sudah bekerja sama. Jadi tidak mungkin kalau aku mengkhianatinya. Karena aku tahu kalian sudah bekerja sama ingin merebut tahta Manguntur dari Bajang. Ini peringatan pertama. Sampai kapan